Shalom Amang Inang, salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita akan beribadah kembali secara online di rumah kita masing-masing. Kita telah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis, yang memanggil kita untuk bersatu dan berdamai di dalam Allah Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita menyembahnya dengan nyanyian kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 829 ayat 1.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Demikian hukum Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari BN HKBP nomor 417 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang mendekatkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita kembali bernyanyi dari BN HKBP nomor 28 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini,
yaitu dari Kejadian 32 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jaga-jaga supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hamba Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di kalangan kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hamba-Mu Yakub sendiri ada di belakang kami, sebab pikir Yakub, baiklah engkau mengadakan hatinya dengan persembahan yang diangkat terlebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat bertanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari BNHKBP nomor 760 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena PPKM darurat dari pemerintah dan juga oleh karena keputusan gereja-gereja serta surat dari Amang Preses, maka untuk sementara dengan waktu yang belum ditentukan kita beribadah secara online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan Amang Inang, jaga imun dan jaga iman. Demikian warta untuk hari ini. Tuhan memberkati. Kita kembali bernyanyi dari BNHKBP nomor 650 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang menguatkan dan meneguhkan engkau. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu hari ini tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan
rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesatuan dan damai inilah yang selalu kita cari dan kita cita-citakan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kalau tidak ada kesatuan atau kebersamaan itu, apapun yang kita lakukan tidak terwujud dengan baik. Makanya orang capek-capek, lelah supaya ada kesatuan, kebersamaan di tengah-tengah kehidupannya setiap hari. Juga pun di tengah-tengah rumah tangga. Kalau tidak ada kesatuan itu, pasti rumah tangga itu bisa hancur dan berantakan. Di sini Rasul Paulus melihat bagaimana kehidupan jemaat Efesus pada saat itu. Di sana dilihat bahwa ada dari Yahudi yang mengatakan dirinya yang paling baik, dirinya yang paling sempurna dan paling benar. Di luar mereka adalah kurang baik dan kurang sempurna. Dan di situ dikatakan Yahudi itu harus benar-benar mereka mengikuti aturan yang mereka perbuat pada masa itu. Contohnya seperti bersunat di sini. Mereka harus melakukan itu. Dan di luar itu yang dikatakan adalah non-Yahudi. Mereka anggap itu tidak punya suatu kebebasan, tidak punya suatu hak di dalam kehidupan mereka. Dan mereka itu katakan adalah orang yang kafir, adalah dikatakan orang yang di luar sana dan tidak termasuk kepada bangsa Israel dan tidak mendapat bagian yang dikatakan adalah mereka adalah orang yang jauh. Di sini Paulus melihat bagaimana yang diciptakan oleh Tuhan ini tidak ada di situ perbedaan. Namun Tuhan sudah menciptakan suatu tembok yang ada bagi Yahudi itu harus dirubuhkan. Sudah dirubuhkan dinding yang tebal itu, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sewaktu mereka belum menerima Kristus, mereka di situ terdapat perseteruan dan juga persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Namun dikatakan Paulus, Yesus sudah merubuhkan tembok pemisah itu, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Di sini saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi orang Yahudi yang merasa mereka benar dan mereka merasa memiliki hidup ini, dan di sini Yesus menghancurkan keegoisme mereka itu, kecongkakan hati mereka itu, dan mereka mengatakan selama ini harus menjalankan hukum Taurat itu sebagai keselamatan. Yesus mengatakan hukum itu adalah kasih, namun mereka tidak melakukan kasih. Itulah yang ditantang oleh Rasul Paulus dan diingatkan kepada mereka supaya mereka kembali ke jalan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, seperti tema minggu pada hari ini kepada kita dikatakan kesatuan dan damai dalam Tuhan. Bagaimana yang diingatkan oleh Tuhan supaya ada kesatuan di situ? Yang pertama dikatakan supaya kita mengingat siapa kita di dalam hidup ini. Molo didukut di bahasa Batak, ise doho dia dopan di debata. Ada suatu penyadaran di dalam diri kita sendiri, siapakah aku ini di hadapan Tuhan?
Ada bagi kita suatu mengoreksi diri kita bahwa aku ini adalah orang yang jauh dari Tuhan. Seperti Yahudi itu disadarkan mereka itu adalah yang jauh dari Tuhan. Dan di saat kita mengatakan siapakah diriku ini, di situ kita merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu datang. Dan kita mengerti bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya diri kita sendiri, tapi hidup kita di dunia ini harus ada kebersamaan itu. Harus ada di situ dikatakan persekutuan itu. Itu yang dikatakan di dalam kehidupan kita. Siapakah aku ini? Di sini saudara-saudaraku kekasih, kalau kita mengerti siapakah diriku ini, kita bisa menerima orang lain. Kita bisa menerima perbuatan orang lain. Dan disitulah terdapat suatu keajaiban yang diberikan Tuhan. Kita mengerti, yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kedamaian dan persekutuan. Tidak ada lagi di situ seperti orang Farisi atau orang Yahudi yang mengatakan, sering mereka katakan bagaikan kuburan yang dikapur. Yaitu kalau kuburan itu kita lihat dari luar cantik sekali, apalagi dicat. Tapi kalau kita lihat di dalam, apa yang terdapat di sana? Tulang belulang, bangkai, dan kebusukan. Demikianlah kehidupan orang Yahudi. Mereka dilapisi dengan kehidupan ini, tetapi dalam perbuatan sehari-hari dia tidak menganggap bahwa orang lain itu adalah saudaranya, bahwa orang lain itu tidak sahabatnya. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, aku menghancurkan tembok pemisah itu melalui kematianku. Yang kedua, saudara-saudaraku kekasih, hidup bersama Yesus harus ada bedanya. Orang yang hidup dalam Yesus Kristus tidak suka kekacauan, tidak suka perseteruan, tidak suka yang jahat. Dia tidak suka konflik. Dia selalu membawa kebahagiaan, kerukunan hidup dalam persaudaraan. Itulah yang dikatakan dalam kehidupan kita ini, bahwa jauhi kamu orang yang jauh. Tetapi Yesus sudah datang memberikan keselamatan kepada kita. Orang yang hidup dalam Tuhan Yesus Kristus itu harus membawa kedamaian. Karena apa? Yesus itu adalah pendamai. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita? Kasihilah musuhmu dan doakanlah musuhmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sungguh besar berkat bagi orang percaya, bagi kita bersama Kristus, yaitu orang percaya beroleh masuk ke dalam kerajaan Allah, bertemu dengan Allah, dan diterima oleh Allah. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anggota keluarga Allah. Siapapun kamu, rasmu, kulitmu warna hitam, warna coklat, apakah kamu ada golongan di situ gender, dia adalah pewaris kerajaan Allah. Dikatakan keluarga Allah. Orang yang percaya akan menjadi gereja yang hidup. Dikatakan di situ tadi di dalam firman Tuhan itu, bahwa diberikan kepada kita menjadi warga Allah, keluarga Allah, yaitu gereja yang hidup. Gereja itu harus bersaksi. Gereja itu adalah batu penjuru, yaitu memberitakan pekerjaan Allah, menyaksikan Allah dimanapun kita berada. Kita adalah alatnya. Hidup dalam kasih, hidup dalam damai, hidup dalam kesatuan bersama Anda supaya menjadi berkat. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih, gereja yang hidup itu harus membawa berkat dan kasih.
Setiap orang yang percaya kepada Yesus harus ada hubungannya dengan Tuhan. Harus ada membangun persekutuan setiap hari, baik di rumah tangga, baik dimanapun kamu berada, harus ada di situ hubunganmu, persekutuanmu dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Itulah yang dikatakan di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, kesatuan damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita dalam kehidupan sekarang ini COVID? Apakah orang-orang Kristen bersatu dalam damai? Apakah orang-orang Kristen sekarang ini seperti orang Yahudi itu yang hanya mengatakan kami yang berhak, kami yang memiliki, kami yang berbuat, tetapi orang lain tidak berbuat? Di sini kita diminta oleh Tuhan Yesus supaya kita menjadi keluarga Tuhan penuh dengan kasih dan melakukan kasih. Tidak hanya memberitakan, tetapi dalam kehidupan ini walaupun kita berbeda, tapi dikatakan perbedaan itu baik dan kaya. Seperti bunga yang berbeda-beda warna itu, tetapi kalau disatukan itu menjadi berkat, menjadi kebahagiaan. Semoga kita dalam firman Tuhan pada minggu hari ini satu dalam kasih Tuhan, dalam keluarga, suami istri, anak, satu dalam Tuhan. Disitulah berkat Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita, dan membawa kita semakin damai bersama dengan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya hidup kami bersatu dan berdamai dalam Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, dalam keluarga dan pekerjaan kami. Dalam situasi COVID-19 ini Tuhan, menghantarkan kami kadang semakin jauh dari Tuhan. Tetapi kasih-Mu Tuhan kepada kami setiap hari Engkau berikan. Itulah yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, secara khusus kami juga membawa saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit atau di rumah mereka di dalam COVID-19 ini. Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Begitu juga gereja-Mu yang bertabur di dunia ini, berkati Tuhan, selalu membawa berkat, membawa damai dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan Yesus yang kami sembah, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi nomor 652 ayat 1 sampai 2 dan sambil kita mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Salam.